Halo adik-adik yang ada di rumah. Halo Kak Angga. Halo. Kak Angga, ini hari apa sih? Hari Minggu. Ya, betul sekali, ini hari Minggu. Hari dimana kita bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau menyatukan hati kita mau puji dan sembah Tuhan. Kita akan pujikan hari ini kurasa bahagia. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat bersukacita di dalam memuji-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita mau lebih bersukacita lagi dalam memuji Tuhan. Kita akan memujikan Bapak Abraham.
mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian, Bapa-Ku datang padamu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, Bu Santi mau tanya, siapa yang di rumah punya saudara? Pasti ada yang punya, ada yang cuma satu anaknya. Nah, Bu Santi punya kakak laki-laki, kakak perempuan, dan adik perempuan. Dan Tuhan Yesus di kitab Matius 21 ayat 28-32 juga menceritakan tentang perumpamaan dua orang anak. Jadi begini ceritanya. Ada seorang bapak. Bapak itu mempunyai kebun anggur yang sangat luas. Suatu hari bapak itu banyak sekali pekerjaannya sehingga membutuhkan bantuan anak-anaknya. Bapak ini punya dua orang anak. Yang pertama disebut sulung, yang terakhir disebut bungsu. Nah, karena pekerjaan di kebun anggurnya itu sangat banyak, bapak ini mendatangi si sulung. Sulung, apakah kamu bisa membantuku untuk bekerja di kebun anggur hari ini? Karena ayah sangat membutuhkan bantuanmu. Pekerjaan di kebun sangat banyak sekali. Si sulung menjawab, "Baik Pak, saya bisa." Wah, mendengar itu bapaknya sangat lega. Waduh, berarti aku dapat bantuan sulung sehingga pekerjaanku menjadi ringan. Ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, sulung tidak segera pergi ke kebun. Dia malah masih duduk-duduk santai di rumah, masih asik dengan hal-hal yang dilakukan. Kemudian bapaknya kecewa ya. Bapaknya berpikir, oh berarti sulung tidak bisa membantuku. Jadi aku harus ke anakku yang satu, bungsu, anakku yang terakhir. Halo bungsu, pagi Pak. Bungsu, apakah kamu bisa membantu Bapak di kebun? Karena di kebun anggur itu banyak sekali pekerjaan, sehingga Bapak tidak bisa mengerjakan sendiri. Kemudian si bungsu ini buru-buru menjawab, tidak bisa Pak, aku sedang sangat sibuk hari ini. Oh, kamu tidak bisa membantu Bapak ya? Baiklah, kalau begitu Bapak akan bekerja sendiri. Kemudian bapaknya pergi ke kebun. Terus bungsu tadi berpikir, melihat wajah bapaknya yang sedih, kecewa, bungsu menyesal. Kemudian dia berpikir, wah kasihan sekali ya bapakku, dia harus bekerja sendirian di kebun. Kalau begitu aku harus membantunya. Segera bungsu bergegas ke kebun anggur untuk membantu bapaknya. Nah,
dari cerita di sini, adik-adik pengen niru sulung yang bilang iya tapi tidak melakukan, atau mau seperti bungsu yang telah mengecewakan bapaknya, kemudian dia menyesalinya dan memperbaiki perbuatannya? Nah, pasti semuanya di sini ingin seperti bungsu ya. Menjadi anak Tuhan harus bisa menjadi contoh yang baik bagi sesama kita. Bisa menjadi teladan. Caranya bagaimana ya Bu Santi ya menjadi teladan itu? Caranya adalah seperti ini. Ketika kita di rumah, kita nurut sama orang tua kita, nurut sama nasihat kedua orang tua kita. Orang tua kita itu sudah bekerja untuk kita dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam. Nah, ketika orang tua marah terhadap kita, itu bukan berarti mereka membenci kita, tapi itu wujud sayang kepada kita supaya kita tidak nakal, supaya kita menurut perintah Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh marah-marah kepada orang tua, apalagi membentak-bentak orang tua. Tidak boleh ya adik-adik ya. Nah, ketika ada teman kita yang sedang sakit, yang menjadi contoh yang baik yang bisa dijadikan teladan ada kita mendoakan supaya teman kita itu segera sembuh dan bisa aktivitas kembali. Nah, itu ada juga ketika teman kita kesulitan dalam belajar. Nah, ketika kita bisa mengajarinya, ketika kita bisa pelajaran yang teman kita sulit itu, kita bisa datang ke teman kita untuk belajar bersama-sama, untuk mengajari teman kita supaya teman kita bisa. Gitu ya adik-adik ya. Selamat menjadi teladan bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau senantiasa memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami kedua orang tua yang baik, memberikan kami teman-teman yang baik. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi teladan, untuk bisa menjadi contoh yang baik dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan yang terkumpul dapat diserahkan melalui gereja atau ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Sekarang kita mau siapkan hati kita dan berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan ya Bapa persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberkatinya dan dapat digunakan untuk dapat memuliakan dan memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih untuk setiap anugerah dan berkat-Mu. Demi Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita pujikan sedikit demi sedikit. Dalam
Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat cinta kepada anak-anaknya. Sayang kepada ayah, sayang kepada ibu, sayang kepada adik, sayang kepada kakak, sayang semuanya. Yuk kita mau ekspresikan cinta kita untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan Yesus sayang semua. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, ajar kami untuk bisa menjadi anak-Mu dan juga bisa menjadi teladan agar kehidupan kami bisa menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.